Hai semuanya, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang remake video. Aku pengen cerita gimana aku ketemu dengan suamiku. Buat kalian yang belum tahu, aku adalah Devi Sasaskaya. Aku orang Indonesia, tapi sekarang aku udah sekitar 5 tahunan tinggal di luar negeri bersama dengan suamiku asalnya dari Rusia dia. Jadi aku juga bekerja, pekerjaan yang aku miliki sekarang berkat suamiku juga. Dan pekerjaan yang kita punya memungkinkan kita untuk bisa traveling, memungkinkan kita untuk pindah tinggal dari negara satu ke negara lainnya tanpa perlu khawatir tentang banyak hal. Dan yang belum kenal juga, pekerjaanku adalah seorang gesar spesialis. Aku mempelajari metode self-development yang dimana aku bukan hanya membantu orang lain untuk memecahkan masalah mereka dan juga mencapai goals yang mereka punya, tetapi juga aku menggunakan metode ini sendiri untuk kehidupan aku selama kurang lebih 7 tahun dan berhasil merubah banyak hal di dalam kehidupan yang aku punya. Di video kali ini aku pengen share tentang gimana aku ketemu dengan suamiku. Karena banyak banget yang tanya, gimana sih Kak caranya untuk dapat suami bule? Gimana caranya untuk dapat pasangan orang asing? Nah, jadi aku sedikit cerita ya. Dulu aku sebelum ketemu dengan suamiku itu pernah menikah. Di usia aku 19 tahun aku udah menikah dengan mantan suamiku orang Indonesia. Dan pernikahan kita nggak berujung lama karena bukan jodoh juga, ya kita bercerai setelah 3 tahun, hampir 4 tahun pernikahan. Dan aku kemudian pindah pada saat itu ke Bali. Jadi aku awalnya tinggalnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, tapi setelah aku bercerai, aku pindah ke Bali. Aku memiliki seorang putra, 1 anak dari pernikahan sebelumnya dengan orang Indonesia. Jadi sebelum aku ketemu dengan suamiku orang Rusia ini, statusku bukan lagi wanita single, tetapi udah single parents atau janda. Dan banyak sekali konotasi-konotasi negatif atau penilaian negatif dari orang Indonesia terhadap wanita yang berstatus janda. Dan aku nggak suka dengan sosial yang seperti itu, jadi aku memutuskan untuk nggak tinggal di sosial atau orang-orang di lingkungan yang close mindset, yang pikirannya sangat tertutup. Aku memilih untuk tinggal di Bali, Indonesia, karena waktu itu aku udah pernah mengunjungi Bali dan aku merasa bahwa like a lot of places in Bali itu orang-orangnya sangat open-minded. Cara pola pikirnya itu beda, nggak yang banyak ngejudge. Dan di Bali ceritanya itu waktu awal-awal aku pindah ke sana, aku dengan mamaku ikut aku tinggal di Bali. Dan itu kita luntang-lantung loh, nggak ada tempat jelas untuk tinggal because we don't have enough money. Kita nggak punya banyak uang pada waktu itu. Semuanya bergantung terhadap aku dan pekerjaan aku yang pada waktu itu aku adalah freelance tour guide. Jadi aku nge-guide orang asing dan dapat pekerjaan sampingan dari temanku yang bekerja di salah satu tour travel company yang ada di Kuta, Bali. Dan awalnya kita yang kayak luntang-lantung, nggak tahu tinggal di mana, bahkan pernah numpang di salah satu teman yang aku kenal di sosial media juga untuk tinggal di rumahnya dalam waktu beberapa hari. Tapi kemudian kita menemukan kos, jadi kayak kos-kosan di dalam Jalan Popis 2. Kalau misalnya kalian pernah ke Bali ya, di Kuta itu ada Jalan Popis 2, Popis 1, dan itu sebelum Beach Walk Mall. Dan aku tinggal di jalan kecil ini, itu ada rumah dari pemilik kos ini namanya Bu Jepun. Dan beliau adalah orang yang luar biasa sekali karena beliau itu udah kayak orang tua aku sendiri, kayak ibu keduaku setelah mamaku. Dan dia sangat akrab banget dengan mamaku, dia dengan suaminya sering banget yang namanya kontek-kontekan bahkan sampai sekarang gitu. Dan beliau ini adalah orang yang sangat berjasa karena baiknya minta ampun ketika aku nggak ada uang, ketika aku nggak tahu harus gimana untuk menemukan makan gimana, karena aku juga waktu itu lulusannya cuma SMA, untuk menemukan pekerjaan yang benar-benar kayak bagus, money-nya, uangnya itu sangat sulit waktu itu. Jadi selama 5 bulan aku tinggal di Bali, beliau adalah orang yang benar-benar berjasa pada tahun 2017 terhadap kehidupan aku. Dan aku juga nggak lupa, setiap aku ke Bali aku selalu mengunjungi beliau karena beliau adalah orang tua kedua. Beliau dan keluarganya adalah orang-orang yang sangat aku hargai dan hormati di tanah Bali. Jadi pada tahun 2017 itu Bali itu sangat beda ya guys. Beda banget lingkungannya, orang-orangnya, turisnya.
itu benar-benar yang kayak memberikan kedamaian gitu loh untuk diri kita sendiri. Dan pada waktu itu aku bekerja sebagai tour guide, itu banyak banget orang baik yang selalu ngasih pekerjaan dengan aku, ngasih aku income. Bahkan teman-teman aku orang turis, mereka tahu mereka bisa travel sendiri, tapi karena mereka tahu bahwa aku sangat perlu money, aku perlu uang, aku perlu untuk menghidupi anak aku, menghidupi mama aku, menghidupi adik-adik aku. Jadi mereka memberikan kesempatan nih, peluang untuk membagi rezekinya, dan aku ngebawa mereka untuk traveling gitu. Namanya juga freelance tour guide gitu kan. Dan mamaku sempat khawatir karena selama aku bekerja sebagai tour guide selama 5 bulan di Bali itu, aku benar-benar banyak didekatin sama orang luar. Jadi dari berbagai macam negara, dari Jerman, Belanda, Prancis, kemudian Italia dan sebagainya, Amerika bahkan. Banyak banget yang mau dekat, banyak banget yang mau menjalin hubungan, tapi karena aku udah pernah bercerai, jadi aku sangat careful, sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Dan buat kalian yang pengen tanya atau bertanya gimana caranya untuk dapat pasangan bule, pertama aku pengen kasih tahu kalian dulu, kalian harus tinggal di lingkungan setidaknya yang ada orang asingnya. Misalnya kalian tinggalnya di Bali, pasti kan banyak orang bule tuh. Nah, kalian bisa membuat pertemanan di situ, kalian bisa berkenalan dengan orang-orang luar di pulau ini. Atau kalian bisa mencoba aplikasi online, tetapi aku sangat nggak rekomendasikan sih untuk mengenal seseorang melalui aplikasi online ya, karena kita nggak tahu kebenaran dia hidup seperti apa. Lebih meyakinkan dan lebih enak kalau misalnya ketemu langsung dan bisa sharing, dan orang ini benar-benar memiliki niat, ataupun misalnya kamu kenalnya online gitu ya, orang ini memiliki niat untuk datang ke Indonesia, bukan kamu yang malah datang ke luar negeri, tapi dia yang datang dan kamu bisa berkenalan secara langsung. Dan kalau misalkan dia punya niat untuk ketemu dengan keluarga kamu, itu bahkan lebih meyakinkan lagi. Jadi kalau misalkan pengen kenal dengan bule itu pertama-tama harus hati-hati dulu, karena kita perempuan Indonesia banyak kayak diakalin gitu, di scam ujung-ujungnya, karena kita nggak tahu gimana sebenarnya untuk berkenalan. Banyak yang dikatakan I love you, kemudian udah kayak ya yakin aja kalau misalkan laki-laki ini benar-benar suka dengan aku atau perempuan ini suka dengan aku misalnya. Jangan mudah untuk yakin seperti itu. Walaupun kita orang Indonesia, kalau misalkan kita pengen kenalan dengan orang luar, itu harus selalu tetap careful, berhati-hati dengan siapa kita berbicara. Jadi harus tetap aware. Ini saran dari aku. Dan kalau misalnya kalian pengen kenal dengan bule, ada pilihannya, mau kenal online bisa, ada banyak aplikasi, OkCupid misalnya. Aku pernah coba itu dulu di masa lalu. Kemudian Tinder, kemudian apalagi ya, lupa aku. Kalau nggak salah aku nggak terlalu banyak sih yang namanya kayak kenalan dari online gitu, karena aku nggak mencari pasangan waktu itu. Aku mencari teman untuk bisa berbahasa Inggris, karena aku tahu aku pengen kerja sebagai tour guide di Bali, ya otomatis bahasa Inggrisku harus bagus dong, bahasa asingnya harus bagus. Jadi waktu di Bali itu juga untuk mencari yang namanya klien, karena aku freelance tour guide, aku biasanya menawarkan ini loh, ada travel ke Gili, Trawangan misalnya, atau kemana gitu dengan biaya seperti ini dari company ini yang dimiliki oleh orang Bali. Dan aku kasih nih kayak brosur atau promosi, aku iklanin dari company itu untuk teman-teman bule yang ada di Tinder. Jadi kalau misalkan aku dulu nggak nggunain Tinder untuk ngedate, aku nggunainnya untuk kerja. Dan aku memang kasih nama, aku di sini freelance tour guide. Dan kalau misalkan kalian pengen tanya tentang Bali atau akses kemana, akomodasi apa, kalian bisa tanya aku. Jadi gitu caranya aku kenalan dengan bule. Tapi purpose-nya, tujuannya adalah bukan untuk mencari pasangan, itu di aku. Tapi aku kayak bekerja sekaligus membangun pertemanan dengan klien yang udah aku bawa, misalnya dia dengan pasangannya atau dia dengan temannya. Dan yang menariknya adalah ada beberapa klien yang kayak kepincut gitu. Kayak jadi suka, dan aku ya menerangkan bahwa aku nggak mencari pasangan. Ada yang bahkan sampai nangis. Aku anterin ke bandara karena dia berharap banget untuk dapat jawaban dari aku. Ada yang datang spesial dari Belanda untuk ketemu aku dari Amsterdam sampai ke Bali. Udah sampai, dan aku udah bilang dan dia aku nggak bisa. Kayak aku nggak ada kayak perasaan cinta atau gimana. Karena memang nggak mudah untuk itu kan ya, baru berapa bulan, belum sampai setahun atau udah setahun, kurang lebih setahun gitu, baru cerai. Yang nggak bisa yang asal-asalan memilih pasangan, apalagi aku udah ada anak gitu kan. Aku lebih fokus ke gimana supaya aku bisa menghasilkan uang, gimana aku bisa menghidupi anak dengan keluarga aku. Tapi pada waktu itu ketika aku 5 bulan selama di Bali itu, aku pernah memasuki masa depresi.
masa frustasi yang dimana ngebuat aku terjun lah ke pergaulan yang kurang positif gitu ya. Di sana aku pernah minum minuman keras, pernah mabuk-mabukan, dan kedapetan nih minum minuman keras, mabuk-mabukan kedapetan oleh mamaku. Mamaku dengan mama angkatku orang Bali itu ya marah dong. Kenapa aku jadi seperti ini gitu kan. Akhirnya aku disuruh berhenti dari pekerjaan yang aku punya. Sempat bingung mau kerja apa kalau misalkan aku berhenti. Mereka suruh aku kerja ya udah di tempat laundry atau apa gitu yang mudah-mudah aja walaupun gajinya nggak besar gitu kan. Tapi aku nggak bisa karena aku butuh uang. Adik-adikku lagi kuliah dan aku perlu membiayai mereka gitu kan. Dan mamaku juga ya dia daripada anaknya rusak gitu kan, ya udah biarin kerja yang apa adanya gitu. Cuman pada waktu itu aku menerima persyaratan ini, cuman aku nggak quit. Aku tetap kayak ngasih apa sih kayak offer dengan teman-teman yang ada di Tinder gitu. Nah, pada waktu itu ada yang chat dan itulah ketika aku pertama kali ketemu dengan suamiku ini. Dan itu adalah dia. Jadi dia chat, "Halo, kamu tour guide ya di sini? Aku pengen dong ngegunain jasanya. Kapan kita bisa ketemu?" Jadi dia langsung ngajak ketemu. Dan kita ketemu pada waktu itu di Kuta. Dan aku masih ingat banget baju yang dia pakai sama celananya warna hijau muda, bajunya kemudian nggak belengan dan celananya juga warna hijau. Kita itu ketemu di KFC di Kuta. Kalau misalnya kalian tahu ada KFC yang arah ke pantai. Nah, kita ketemu dengan dia di situ. Aku bawa motorku, kemudian aku bawa dia ke cafe. Jadi di cafe kita bicara tentang trip atau traveling plan yang dia punya gitu. Dan aku bisa nggak ikut. Jadi awalnya waktu itu kita cuma pergi untuk 3 hari. Dia pengen banget untuk pergi ke Gili Trawangan atau Nusa Penida ya. Oh ya, Nusa Penida dulu. Jadi kita pergi ke Nusa Penida dulu. Dan di sana aku 3 hari bersama dengan dia. Nggak sendiri ya, ada temanku juga yang kerja di traveling. Cuman waktu di hotel tempat kita menginap itu memang dia menyediakan ruangan untuk aku sendiri dan dia sendiri. Nah, kejadiannya ketika dia mulai jatuh cinta itu adalah ketika di Nusa Penida ini. Jadi aku bawa motor dan kemudian dia bilang, "Coba aku aja yang bawa, kasihan kamu udah capek, udah bantu beresin ini itu, ngurus ini itu, hotel dan sebagainya." Jadi kita keliling untuk cari makan atau cari tempat kafe gitu, dia bawa motor nih. Laganya gitu kan, sombongnya dia bawa motor dan aku nggak tahu ternyata dia tuh nggak terlalu pandai gitu bawa motor, cuma PD-nya luar biasa. Jadi dia bawa, jatuhlah kita. Ketika jatuh itu aku luka, tapi dia lebih luka lagi. Nah, aku sebagai tanggung jawabku sebagai tour guide ya aku rawat dong. Ini klien kalau kenapa-kenapa habis aku gitu kan dari perusahaanku, apa nanti kata bosku gitu. Jadi aku nggak akan dapat persen di sana kalau misalkan aku nggak bekerja dengan baik. Jadi aku rawat dong dia. Ternyata ini laki-laki baper dong. Dan dia pikir aku tuh ngerawat karena aku tuh peduli atau gimana, yang kayak sampai berlebihan gitu. Padahal enggak. Padahal aku melakukan itu ya purely professional gitu di pekerjaan. Jadi aku bersihin lukanya, aku bawa ke apotik, aku yang bawa motor, aku buat dia supaya merasa senyaman mungkin supaya nggak trauma gitu kan dengan apa yang terjadi. Terus habis itu baru aku bersihin lukanya aku sendiri dan itu yang buat dia kayak impress, wow ini perempuan gitu kan. Luar biasa, baik banget. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen punya pasangan bule, never lose yourself. Jangan sampai kehilangan jati diri kalian sebagai perempuan, sebagai seseorang. Banyak orang-orang yang pengen suka dengan bule, kemudian dia mengikuti gaya hidup atau lifestyle dari si laki-laki ini. Jangan seperti itu. Kita orang Indonesia banggalah dengan pribadi kita sendiri. Karena kita adalah orang yang ramah, orang yang suka ngebantu. Itu adalah jiwa dari rakyat dari bangsa Indonesia. Dan aku sangat bangga pada waktu itu menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang ramah. Jadi walaupun dia adalah pendatang, kita membantu untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Dan pada waktu itu dia rupanya mulai menaruh perasaan. Selama 3 hari kita bersama gitu kan ya, aku profesional tetap bantu dia untuk cari ini itu dan juga bantu dia cari makanan yang cocok untuk dia, yang baik untuk dia gitu kan. Selama kita ngetrip. Tapi ternyata dia minta lagi, bukan hanya 3 hari tapi 11 hari. Dan 11 hari yang dimau dia ini dia pengen untuk memanjat Gunung Rinjani. Aku bingung dong, wah gila 11 hari. Berapa ini duit yang harus aku minta dengan dia, karena pada waktu itu memang 11 hari terus aku harus naik gunung, resikonya besar gitu kan untuk nemanin ini bule gitu. Dan waktu itu dia udah nggak lagi kontak dengan company travelingnya aku, tapi langsung ke temanku gitu. Tadi aku tanya dengan temanku, ini berapa ya bang ya kalau misalkan
segini sehari itu berapa biasanya. Jadi aku nggak tahu price gitu kan. Karena aku bakalan nemenin dia nih keluar dan keselamatan juga kan. Dan orang-orang juga bakalan berpikiran negatif tentang aku kalau misalnya aku selalu kayak ngikutin. Orang pasti pikir, oh dia ini pasti dibayar dan sebagainya. Memang dibayar, tapi kan aku bekerja. Dan ada juga license perusahaan yang ngebantu aku untuk connect dengan klien ini. Dan pada waktu itu aku minta dong 11 juta. Tujuannya adalah supaya dia menolak. Tapi ternyata dia sanggup untuk membayar 11 juta rupiah ini kepada aku. Jadi dia bayarlah itu 11 juta. Dan kemudian ya udah aku ikut ke Rinjani. Ternyata di Rinjani dia menyampaikan perasaannya bahwa dia suka dengan aku. Dari Rinjani kita pergilah ke Nusa Penida, ke Gili Trawangan. Pokoknya keliling seluruh Bali dan itu dari 11 hari menjadi 22 hari totalnya. Jadi totalnya sekitar 27 hari kita ketemu, kita saling menghabiskan waktu bersama. Nggak ada yang namanya pacaran. Setelah 27 hari itu dia kembali ke negaranya, tapi belum ke Rusia, dia waktu itu trip lagi ke Egypt. Dan selama di Egypt dia nggak berhenti kontak aku. Aku pikir kalau misalkan ya udah gitu kan dia suka, tapi kalau misalkan orang luar kan biasanya kalau misalkan udah kembali ke negaranya udah pasti lupa gitu kan. Nah si suamiku ini dia enggak. Ternyata dia masih menghubungi dan sesampainya di Rusia dia itu nelpon aku. Dia bilang dia nggak bisa berhenti mikirin aku, nggak bisa kayak berhenti untuk nggak menghubungi aku gitu loh. Dan kayak dia tuh nggak bisa berhenti untuk menghubungi aku, dia tuh nggak bisa berhenti untuk nggak mikirin, nggak ngomong gitu dengan aku selama kita berjauhan. Dan aku yang kayak biasa aja waktu itu, jujur aku nggak ada yang namanya cinta dari sejak awal. Dan itu memang modelnya aku dulu seperti itu dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya kalian pengen dengan bule, saran aku sih untuk ngelihat ya seperti ini ya, harus benar-benar kayak berhati-hati, jual mahal dulu gitu. Nggak usah yang sampai terlalu bucin, karena kalian nggak tahu ini laki-laki, ini orang gimana sebenarnya gitu. Suamiku ini, sampai dia di Rusia, dia kemudian ngomong dengan mamanya. Dia bilang dia jatuh cinta dengan aku. Dan dia nanya, bisa nggak ya aku bawa dia ke sini? Mamanya bilang, oke, boleh. Jadi dihubungilah aku, mau nggak ke Rusia, nanti aku bayarin dan sebagainya. Wah gila ini cowok, pikir aku kan. Kenapa gini pikirannya? Aku nggak tahu harus mau jawab apa gitu. Cuman aku bilang dengan mamaku, kemudian mamaku bilang, boleh tapi dia harus nikah karena adat kita orang Indonesia kan beda. Aku udah bingung gimana, kok aku langsung disuruh nikah gitu kan. Padahal pacaran juga enggak, tapi memang dianya suka gitu kan dengan aku. Jadi aku bilang dengan suamiku, boleh kamu bawa aku ke negara kamu, tapi harus nikah ya. Karena aku nggak diizinin pergi. Dan lagi-lagi niatku supaya ngasih tahu gitu, supaya dia nolak gitu. Ternyata enggak, beneran Don ditelanjurin. Nanya dengan mamanya, dan mamanya ngasih izin, boleh. Nikahin, kata mamanya. Wah. Dan akhirnya ya udah, aku pergi ke Rusia sendiri, flight sendiri waktu itu. Dan kita langsung ngurus dokumen-dokumen untuk pernikahan. Kita beli baju nikah di sana. Gila nggak sih? Nggak ada pacaran ya. Nggak ada yang namanya pacaran, long distance. Kemudian waktu kita traveling atau trip juga di Bali itu beneran kayak teman dari akunya, tapi dianya selalu memandang secara berbeda. Jadi waktu di Rusia itu ya udah kita persiapkan semuanya, dan kemudian di bulan Desember pas mau dekat tahun baru itu kita traveling sebentar di Thailand sambil ngebawa semua nih baju pernikahan yang udah kita beli, baju pernikahannya dia, baju pernikahannya aku, jadi kita beli sendiri. Kemudian kita juga nunggu visa yang kita butuhkan supaya dia bisa stay lebih lama di Indonesia pada waktu itu, karena dia kan pengen menikah dengan aku, jadi nunggu segala macamnya lah, dokumen-dokumen. Dan itu yang kalau misalnya aku ingat sampai sekarang, oh malas banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen nikah atau punya pasangan bule, kalian harus persiapkan mental untuk mempersiapkan dokumen, traveling, uang banyak dikeluarkan, tenaga sangat banyak sekali. Itu adalah risiko untuk menikah dengan orang bule, orang luar ya. Jadi selalu tentang dokumen, trip, dan uangnya harus banyak. Karena kalau enggak bakalan sulit, pengen pulang atau pengen ke Indonesia atau pengen ke negaranya itu bakalan sulit. Jadi sangat bersyukur sekali sekarang aku dengan suamiku udah sama-sama bekerja, punya penghasilan yang alhamdulillah cukup untuk segalanya, bahkan untuk anak kita juga, anaknya aku. Dan itu sangat mudah sekali, memudahkan segalanya untuk urusan pernikahan mix seperti ini, pernikahan dengan orang asing.
Jadi ceritanya ya 27 hari kenal tanpa hubungan yang berpacaran atau long distance relationship. Kemudian kita ketemu lagi di bulan November, itu kita langsung ngurus semua dokumen dan juga persiapan untuk menikah di Indonesia. Jadi kita bawa semuanya yang kita butuhkan dari Rusia. Dan orang tuanya nggak hadir waktu itu karena orang tuanya bertabrakan dengan waktu bekerja dan juga ada urusan bisnis. Jadi kita juga nggak maksa. Yang penting anaknya dapat restu dan yang penting aku tahu keluarga besar di Rusia sangat mencintai aku dengan suamiku. Bahkan sampai sekarang mama mertuaku, waduh gila sih. I feel so lucky. Aku sangat ngerasa beruntung sekali karena aku dapat keluarga kedua yang benar-benar ngebuat aku ngerasa kayak rumah aku tuh nggak cuma di Indonesia gitu loh, tapi juga di Rusia, di negara tempat suamiku berasal. Dan kita waktu itu nikah pada tanggal 21 Januari, kita akad, kemudian siangnya langsung pesta, party. Dan itu di Sintang, Kalimantan Barat, 21 Januari 2018. Itu ngurusnya selama kurang lebih 1 bulan ya teman-teman, untuk dokumen dan sebagainya, di KUA-nya, di imigrasinya, di kedutaannya. Setelah menikah, kamu kira langsung honeymoon? Enggak. Honeymoonnya itu nanti. Pertama setelah nikah urus dulu dokumen ke embasi, ke kedutaan, meresmikan buku nikahnya karena kami nikah secara negara. Jadi buku nikah itu ditranslatekan ke dalam bahasa Rusia supaya nanti ketika kita membutuhkan untuk buat visa-visa selanjutnya untuk pergi ke negaranya atau dia ke negara aku, itu akan sangat dipermudah oleh kedutaannya. Karena nikahnya nikah negara, jadi aman. Semuanya serba aman. Bahkan untuk anakku juga, walaupun dari suami yang pertama, itu mudah banget untuk dapat akses ke Rusia karena ya kita menikahnya nikah negara gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya dapat pasangan bule, jangan mau diajak nikah Syria, harus nikah negara. Karena itu bakal ngebantu keamanan, jaminan sosial, jaminan antar negaranya kalian gitu. Dan kita menikah 21 Januari 2018, alhamdulillah sampai sekarang kita udah hampir mau 7 tahun bersama gitu. Nah ini yang pengen aku share juga buat kalian yang pengen nikah dengan orang luar. Perjalanan pernikahan dengan orang luar, pernikahan yang asing seperti ini dengan orang asing, mix seperti ini, itu memang gak mudah. Akan selalu ada yang namanya perbedaan culture, kepercayaan, budaya, latar belakang, gimana kita melihat dunia. Tapi kalian jangan khawatir, karena sekarang itu banyak sekali cara atau solusi-solusi yang bisa kalian temukan. Contohnya, aku pernah mengalami berapa kali fase di mana aku berpikir, oh I want to give up. Aku nggak mau lagi dalam pernikahan ini. Tapi dikarenakan aku sekarang belajar metode self-development, yang dimana aku juga bekerja dengan metode ini, yaitu GESAR dari orang Rusia yang dikasih oleh suamiku untuk aku belajar, untuk aku improve diri aku di sini. Dan itu ngebantu banget gitu loh. Jadi sekarang walaupun kita 7 tahun bersama, itu selalu kayak baru kenal kemarin, selalu kayak bumbu-bumbu cintanya itu nggak pernah hilang. Karena aku punya niatan untuk selalu memperbaiki diri aku, membuat diri aku yang terbaik untuk suamiku. Jadi dengan siapapun kalian menikah, mau orang luar negeri manapun, orang Indonesia sekalipun, yang sesama bangsanya dengan kita, yang namanya untuk hubungan suami istri atau pernikahan itu bukan sesuatu yang kita capai kemudian udah. Tapi perlu effort atau usaha untuk benar-benar memberikan diri kita sendiri ruang untuk tumbuh di sini, untuk membangun hubungan itu sendiri. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapat pasangan orang luar, mantapkan bahasa Inggrisnya, ketemulah dan bicaralah dengan banyak laki-laki atau perempuan orang luar, tapi jangan langsung mikir, oh aku pengen nikah, atau aku pengen cari cowok, cewek, jangan. Karena ini yang biasanya buat kalian ke-trap atau kayak terjebak dengan sesuatu yang gak baik untuk diri kalian sendiri, sesuatu yang buruk. Kalian bahkan gak bisa menggunakan akal sehat untuk memilih pasangan yang baik. Ketika kalian pengen kenalan dengan orang luar, aku saranin untuk membangun pertemanan dulu. Karena hubungan yang baik itu adalah berdasarkan pertemanan atau persahabatan yang baik antara kamu dengan pasangan kamu. Kayak Bridgerton ya, kalian pernah gak nonton serial itu? Kan ada ya seperti itu. The best relationship start from friendship gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk ketemu dengan keluarganya. Jadi jangan sampai kalian ketemu dengan orang luar dan kalian mengedepankan ini laki-laki atau perempuan tapi nggak pernah ngomong atau nggak pernah ketemu keluarganya. Perlu untuk ketemu dengan keluarganya kalau misalnya kalian udah memiliki rasa suka atau kayak saling tertarik satu sama lain sebelum memutuskan ke jenjang yang lebih serius. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah pastikan bahwa kalian adalah orang yang memiliki penghasilan yang baik. Karena biasanya kalau misalnya menikah dengan orang luar, salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk
tetap bisa stay dengan pasangan kita adalah ketika kita nggak punya uang sendiri dan kita terlalu bergantung dengan pasangan kita. Jangan sampai jadi wanita-wanita seperti ini yang dimana dicap oleh orang Indonesia karena cuman pengen dengan orang luar karena pengen uangnya. Jangan sampai seperti ini. Tunjukkan bahwa kita juga orang Indonesia yang bisa memiliki penghasilan sendiri tanpa bergantung dengan pasangan kita. Karena banyak orang-orang Indonesia yang kaya, yang pintar, yang punya pekerjaan sendiri yang menikah dengan orang luar. Jadi nggak semua orang Indonesia yang menikah dengan bule itu perempuannya matre gitu, enggak ya. Jadi jauhi mindset seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah siapkan juga mental untuk ketika nanti tinggal di negaranya, karena pasti bakalan beda dibandingkan dengan Indonesia. Kalian bakalan rindu banget dengan yang namanya Indonesia dan harus siap untuk tinggal seperti ini. Jadi itu disiapkan dari awal gitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan budaya, dengan sosial yang sangat-sangat berbeda dari bagaimana kita hidup di negara kita sendiri. Dan itu akan menjadi nggak mudah, frustasi sih awal-awalnya. Dari ngelihat sesuatu yang kita kenali, kemudian sesuatu yang baru. Tapi seperti yang aku katakan tadi, kalau misalkan kalian belajar metode self-development yang bisa ngebantu kalian untuk memahami pasangan kalian, untuk belajar bagaimana mencintai pasangan kalian apa adanya. Dan itu banyak sekali metode pada saat ini di sosial, termasuk yang aku pelajari yaitu GESAR. Dan ini adalah tujuan aku buat video, supaya kalian itu kebuka pikirannya bahwa untuk punya pasangan orang luar itu nggak sesimpel seperti yang orang-orang pikirkan. Dan biarin aja orang berpikir negatif, wah punya pasangan luar pasti mudah nih, pasti gampangan nih. Mereka nggak mikir kali kalau misalnya pasangan orang luar itu banyak sekali effort yang harus dikeluarkan. Dan hanya wanita-wanita yang benar-benar bermental baja yang siap untuk memilih pasangan orang luar. Atau pria-pria yang bermental baja yang siap untuk memilih pasangan orang luar untuk pindah ke luar negeri dan tinggal bersama pasangannya, karena itu benar-benar journey atau jalan yang nggak mudah banget untuk bekerja bahkan di luar negeri, untuk membantu untuk membangun keluarga yang dia bangun sendiri di luar negeri itu nggak mudah loh. Kalian pikir itu mudah? Jadi cukup untuk punya pikiran negatif untuk orang Indonesia yang menikah dengan bule, dengan orang luar, karena nggak semuanya image-nya jelek, nggak semuanya perempuan-perempuan yang cuman bisa ngandalin uang dari bulenya, nggak semua perempuan seperti itu. Karena aku nggak merasa seperti itu, dan aku benar-benar yang kayak hidup di luar negeri nggak meminta bahkan sepeser pun uang dengan suami. Kalau dia kasih oke, kalau misalnya dia nggak kasih juga nggak masalah, karena penghasilan aku sendiri udah cukup gitu loh untuk semua hal yang aku dapetin. Yang aku pengen dari metode GESAR ini benar-benar ngebantu aku untuk menjadi mandiri, dan mandiri dalam segala hal, finansial bahkan di mentalku juga. Dan ini kenapa aku pengen share juga kepada kalian. Buat kalian yang pengen punya pasangan orang luar atau pengen pindah hidup di luar negeri, kalaupun bukan karena pasangan kalian orang luar, apapun yang kalian pengen lakukan di hidup ini, aku saranin untuk belajar metode self-development, metode yang membantu untuk jiwa kita improve, untuk berkembang. Dan GESAR adalah salah satunya. Jadi aku harap video ini berguna buat kalian yang sering tanya gimana caranya untuk dapat bule. Gimana kok bisa ketemu dengan pasangannya? Kok bisa berkencan dengan bule kemudian 27 hari langsung minta dinikahi? Inilah jawabannya. Aku harap kalian bisa mengambil hal yang positif, yang bermanfaat di sini. Kalau kalian pengen aku bahas video lainnya lagi tentang relationship atau tentang hubungan dengan orang luar yang kalian punya, pasangan dengan orang luar, kalian boleh ajukan topik apa aja dan pertanyaan apapun di kolom komentar. Oke? Aku Devi Saseskaya. Nice to share something with you all and have a nice day. Bye-bye.